Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Amanta Zahra dengan NIM 210420005, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan mengenai etika HAN. Adapun subpokok bahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, hakikat dan makna etika pemerintahan. Pertama, kita akan membahas mengenai hakikat dan makna etika dalam pemerintahan. Etika adalah ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan yang menjadi refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Pemerintahan adalah aparat, badan, lembaga, institusi, atau pejabat yang menjalankan atau melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas pemerintahan. Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Sumaryadi menyatakan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Etika pemerintahan ini berhubungan dengan keutamaan yang harus dilaksanakan oleh para elit pejabat publik dan staf pegawai pemerintahan. Wujud etika pemerintahan adalah aturan-aturan ideal yang dinyatakan dalam bentuk undang-undang dasar, baik yang dikaitkan oleh dasar negara atau Pancasila maupun dasar-dasar perjuangan atau teks proklamasi. Selanjutnya, yang kedua, fungsi etika pemerintahan. Kehidupan manusia bersifat multidimensi, meliputi berbagai aspek, baik bidang sosial, ekonomi, politik, maupun kebudayaan, yang semuanya memerlukan etika, termasuk di dalamnya kehidupan birokrasi di lingkungan pemerintahan. Diperlukan adanya kesadaran etika antara bawahan terhadap atasan maupun sebaliknya antara atasan terhadap bawahan, agar prosedur yang ada bisa berjalan dengan baik. Adapun fungsi etika dalam pemerintahan secara umum diantaranya yang pertama, sebagai suatu pedoman atau referensi, acuan, penuntun dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Yang kedua, sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela. Dan yang ketiga, mewujudkan pemerintahan yang baik dan sehat atau good governance. Etika sangat erat fungsinya dan menyatu dengan kegiatan pembangunan. Good governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Materi yang terakhir yaitu sumber etika pemerintahan. Pada hakikatnya, sumber etika pemerintahan itu dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, nilai keagamaan, dan nilai sosial budaya yang berasal dari kehidupan kemasyarakatan serta berasal dari adat, kebiasaan, dan yang sejenis dengan itu. Secara rinci, nilai tersebut bersumber diantaranya. Yang pertama, Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi 1945. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang kewenangan, tugas pokok,
dan fungsi lembaga pemerintahan, serta organisasi pemerintahan. Hak dan kewajiban serta larangan bagi anggota organisasi pemerintahan. Yang keempat, nilai keagamaan. Dan yang terakhir adalah nilai kebiasaan setempat. Perilaku tentang kepantasan atau ketidakpantasan serta kesopanan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.